Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan dan juga merenunginya. Namun sebelum itu marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat juga setiap penyertaan-Mu. Pada saat ini kami sudah menyiapkan hati Tuhan, kami mau membaca, merenungi, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang boleh menyertai setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh menghidupinya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami sudah siap untuk mendengar Tuhan, berfirmanlah untuk setiap kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Titus, pasal yang kedua ayat yang ke-6, 7, dan 8. Titus pasal yang kedua ayat 6, 7, dan 8 berbunyi demikian. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kejujuran adalah sesuatu yang kerap kita dengar sejak kita kecil. Orang tua kita telah mengajarkan kita untuk berperilaku jujur bahkan sejak kita masih kecil. Namun meskipun demikian, kejujuran bukan berarti menjadi hal yang mudah Bapak Ibu untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran juga tidak hanya berbicara soal apakah kita berbohong pada orang lain, tetapi juga kita bicara soal kejujuran pada diri sendiri. Ketika beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, ketika saya bersekolah, saya pernah mendapati adanya sebuah kantin yang unik. Kantin itu bernama kantin kejujuran. Di dalam kantin ini, makanan, minuman, bahkan uang kembalian diletakkan begitu saja di sebuah meja. Dengan harapan setiap anak sekolah yang mau membeli, dia bisa mengambil kapanpun, mengambil sendiri tanpa perlu dibantu orang lain, dan bahkan mengambil kembalian dan membayarnya secara mandiri. Awal mulanya saya ketika melihat kantin itu, saya merasa pesimis. Kayaknya ini tidak akan berjalan lama. Namun nyatanya Bapak Ibu, kantin kejujuran itu bahkan hingga saat ini ketika sudah beberapa tahun saya meninggalkan sekolah itu, kantin itu masih ada. Dan bahkan di beberapa negara, tren tentang kantin kejujuran menjadi tren yang sangat populer. Tidak jarang, tidak hanya sekolah yang menyediakan kantin kejujuran, namun tempat-tempat publik pada saat ini banyak yang menyediakan hal itu. Sebuah kejujuran menjadi bahan yang sejak kecil kita dengar, namun tidak jarang kita pun meragukan yang namanya kejujuran. Maka dari itu Bapak Ibu pada hari ini kita bersama-sama diingatkan bahwasanya kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang mau hidup jujur. Hidup jujur di sini tidak hanya berbicara soal jujur kita kepada orang lain, tapi juga jujur kepada diri kita sendiri. Terkadang sebagai manusia tidak jarang kita memilih untuk diam, memilih untuk menyimpan apa yang kita pikirkan, dan enggan untuk mengakui apa yang kita rasakan. Sehingga pada akhirnya hal-hal tersebut yang kita lakukan kerap menggiring kita pada keadaan yang membingungkan. Tidak jarang ketika kita merasa marah, kita menyangkal rasa marah kita. Ketika kita senang, kita menyangkal rasa senang kita. Dan pada akhirnya penyangkalan-penyangkalan itu berakibat pada keraguan dalam diri kita masing-masing. Kita menjadi semakin tidak kenal siapa kita tidak mengerti apa yang kita mau. Bahkan tidak jarang ketika anak-anak zaman sekarang yang sudah terpapar teknologi begitu besar, tidak sedikit dari mereka yang juga menutupi perasaan mereka yang sesungguhnya. Sehingga keterbukaan mereka terhadap orang tua menjadi berkurang, kepercayaan diri mereka menjadi berkurang, bahkan kepercayaan mereka kepada orang lain pun menjadi berkurang. Untuk itulah kita sebagai umat Tuhan diingatkan
untuk menjadi pribadi yang berani jujur dengan orang lain dan juga jujur terhadap diri kita sendiri. Ketika kita berani jujur untuk diri kita sendiri, kita sudah menjadi teladan, setidaknya bagi diri kita sendiri dan bagi orang yang paling dekat dengan kita. Maka dari itu, marilah Bapak Ibu kita mengawali pagi hari kita ini dengan keyakinan bahwasanya kejujuran adalah awal dari kehidupan yang mapan, kehidupan yang tenang, dan kehidupan yang boleh tertata, teratur, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita satukan hati untuk kita menutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya kami boleh terus menjadi pribadi yang jujur terhadap hati dan pikiran kami. Kami juga boleh menjadi pribadi yang jujur pada Engkau, juga menjadi pribadi yang jujur kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan kami terus belajar soal kejujuran, kami boleh terus hidup di dalam kejujuran bersama dengan Engkau. Berkati kami dalam aktivitas kami dan setiap kegiatan kami ya Bapak. Biarlah kami memuliakan nama-Mu di setiap perjalanan hidup kami. Di dalam nama Putramu yang tunggal, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.